Hai semua, kali ini kita akan bahas mengenai relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita mulai ke contoh soal, Ibu mau jelasin dulu mengenai istilah dalam relasi. Di dalam relasi ini ada yang namanya domain, yaitu daerah asal, kodomain yaitu daerah kawan, dan range ini daerah hasil. Nah, range itu adanya di daerah kawan. Kita lihat dulu di sini ada tiga pernyataan mengenai relasi. Yang pertama ada diagram panah, yang kedua ada diagram kartesius, yang ketiga ada pasangan berurutan. Nah, ini kita yang pertama dulu ya. Ini mengenai diagram panah. Ketika ada diagram panah, lalu yang ditanyakan adalah si domain atau si daerah asal, maka kalian dapat melihatnya pada himpunan pertama. Yang ini berarti daerah asal. Maka kita akan menyebutkan anggotanya yaitu 1, 2, 4, 7, dan 11. Ketika menyebutkan daerah asal tapi ada beberapa anggota di daerah asal tidak memiliki pasangan, tetap dituliskan anggotanya. Lalu untuk kodomain yaitu daerah kawan, kodomain di daerah kawan, maka kalian dapat melihatnya pada di himpunan kedua, yaitu kita tulis semua kodomainnya atau anggota di dalam himpunan kedua 3, 8, 14, 17, dan 21. Nah, beda lagi sama range. Ketika kalian mau menyebut range atau daerah hasil, ingat ya, kodomain itu daerah kawan, range itu daerah hasil. Ketika kalian menyebutkan hasilnya, maka kalian dapat menyebutkannya yang ada di daerah kawan, tetapi yang hanya terkena panah atau dia yang merupakan pasangannya. Jadi yang terkena panah atau yang merupakan pasangannya adalah si 3, 8, 14 enggak, berarti langsung ke 17, 21 enggak ya. Jadi hanya ada 3 yang merupakan daerah hasil, 3, 8, 17. Itu 3 daerah yang bisa kalian sebutkan satu persatu dengan dilihat dari diagram panah. Tapi kalau misalnya di diagram Venn, ini di diagram kartesius, ini yang kedua diagram kartesius ya. Nah, domainnya di sini Ibu misalkan aja deh kepanjangan ya. Domainnya atau si D-nya kalian bisa lihat pada garis atau angka-angka yang ada di garis horizontal nih. Berarti si domainnya adalah si A di sini. Domainnya kita tulis 4, 6, lalu 8. Nah, kodomainnya siapa? Kodomainnya maka dia yang ada di garis vertikal nih. Dan di sini kodomainnya. Berarti ini tadi domain ya. Ini domain, yang ini kodomain. Kodomain. Nah, untuk menyebutkan anggota kodomain, kalian dapat menuliskan semuanya yang ada di garis vertikal. Itu 3, 4, 5, dan 6. Nah, lalu gimana dengan range? Ingat tadi Ibu bilang range itu ngelihatnya anggota yang ada di kodomain tetapi yang hanya memiliki pasangan saja atau hasil dari si domainnya, hasil dari daerah daerah asal. Aduh, kelibet mulu. Ini daerah asalnya tadi 4, pasangannya 2. Nah, ini 2 ini ada di daerah kodomain dan ini merupakan daerah hasil karena dia ada pasangannya. 2. Lalu siapa lagi yang ada? Ini ya, berarti ke sini 4. Lalu satu lagi yang ini, yaitu 6. Nah, ini range-nya. Nah, sekarang yang ketiga yaitu pasangan berurutan. Jadi ketika pasangan berurutan berarti dia udah berpasang-pasangan nih yang merupakan domain dan kodomain. Nah, ketika dia udah berpasangan berarti satu pasangannya sama 2. Nah, satu ini yang angka depannya ini, anggota depan ini merupakan domain. Yang anggota belakang berarti merupakan
kodomain atau range. Kalau udah berpasangan berarti dia udah masuk ke range atau hasilnya. Untuk domain dari si pasangan berurutan, maka kita bisa lihat yaitu ada ini 1, lalu ini 2, ini 3, dan ini 4. Nah, kodomainnya gimana? Karena ini udah berpasangan dan dia masuk ke dalam range, kodomainnya juga tetap yang kedua karena kodomain sama range itu ada di daerah yang sama. Jadi kodomainnya 2, 3, 4, dan 5. Nah, range-nya juga berarti sama karena dia udah merupakan pasangan, jadi range-nya 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ada dua himpunan yaitu A sama B. Himpunan A ada 4 anggota, himpunan B himpunan B ada 5 anggota. Tentukan daerah hasil dari relasi 3 kali yang menghubungkan antara yang ini A ke B, ini P ke Q. Misalnya ini anggap kita salah ya, Ibu salah ya, mohon maaf, ini yang A, ini misalnya B, berarti dia menyebutkan A ke B yaitu 3 kali ya relasinya. Nah, kalau 3 kali relasinya, kalau misalnya kalian langsung bingung menyebutkan daerah hasilnya, bisa kalian bantu dengan menggunakan diagram panah. Yang ini A, yang ini B. Kita sebutin dulu, ini anggotanya 6, 9, 12, 15. Yang ini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 3 kalinya siapa? 3 kalinya 2. 9 3 kalinya siapa? 3 kalinya 3. 12 3 kalinya siapa? 3 kalinya dari 4. 15 3 kali siapa? 3 kalinya dari si 5. Lalu 6 gimana? Nah, 6 gak ada temennya kan? Biarinin aja ya. Karena yang ditanya adalah daerah hasil, berarti yang ditanya adalah si range atau daerah hasil. Kalau daerah hasil berarti yang ditanya si range ya. Nah, ingat range itu adalah yang memiliki pasangan atau yang kena panah. Jadi di sini range-nya adalah 2, 3, 4, dan 5 gitu. Kalau yang ditanyanya daerah asal gimana? Kalau daerah asal berarti yang ditanya ya, jawabannya adalah 6, 9, 12, sama 15. Kalau yang ditanya kodomain, berarti kalian bisa lihat di himpunan kedua, tapi semuanya. Berarti 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, contoh soal yang kedua, relasi yang tepat untuk menyatakan hubungan relasi B ke A pada diagram atas adalah B ke A ya. Nah, si B itu ada 2, ada 3, ada 4, sama ada 5 nih B-nya. Dia mintanya B ke A, berarti kita nyebutnya B dulu, baru A-nya. A-nya itu adalah si 6, 8, 10, sama 12. Apa sih? Kita lihat dulu ya, 2 itu pasangannya 6, 3 pasangannya 6, berarti 2 ke 6, 2 ke 6, 3 ke 6, terus 2 ke 8, 4 ke 8, 2 juga ke 8, 4 juga ke 8, terus 2 ke 10, 5 ke 10, 2 juga ke 10, 5 juga ke 10, lalu 2 ke 12, 3 ke 12, 4 ke 12, 2 ke 12, 3 ke 12, 4 ke 12. Tentukan hubungan dari relasinya. Apa sih hubungannya? Kurang dari. Tepat nggak sih kurang dari? Kita lihat ya. 2 kurang dari 6, oke. 2 kurang dari 8, 2 kurang 10, 2 kurang 12, oke. Masih oke nih. Coba sekarang 3. 3 kurang dari 6, oke. Lah harusnya 3 kurang dari 8 juga. Tapi di sini tidak ada panah dari 3 ke 8. Maka kurang dari kurang tepat. Salah ya. Lalu lebih dari. Lebih dari cocok nggak sih? 2 lebih dari 6. Oh, udah jelas itu salah. Kan 2 itu kurang dari 6 ya. Berarti kita coba apalagi ya, kuadrat dari.
Cocok nggak sih 2 kuadrat dari 6? Enggak ya, kuadrat dari 6 itu siapa? 36, karena 6 pangkat kuadrat itu artinya pangkat 2. 6 pangkat 2 adalah 36. Berarti kuadrat dari tidak mungkin. Lalu apalagi akar dari? Tepat nggak sih akar dari? 2 akar dari 6. Salah, 2 itu akar dari 4. Berarti tidak tepat. Apalagi ya, faktor dari. Tepat nggak sih faktor dari? 2 faktor dari 6. Oke, karena 6 bisa dibagi 2. 2 faktor dari 8. Oke. 2 faktor dari 10. Oke. 2 faktor dari 12. Oke. 3 faktor dari 6. 6 bisa dibagi 3? Bisa ya. 3 faktor dari 12. 12 bisa dibagi 3? Bisa. Oke, masih oke. 4 faktor dari 8? Oke. Kenapa 3 tidak ke 8? Karena 8 bagi 3 nggak bisa. Berarti 8 ini bukan merupakan faktor dari 3 ini bukan merupakan faktor dari 8. Gitu. Lah, kenapa juga 3 tidak ada panah ke 10? Karena 3 ini bukan angka pembagi dari 10. 10 tidak bisa dibagi dengan 3. Nah, 4 ke 8. 8 bagi 4 emang bisa? Bisa. Nah, 4 nggak bisa ke 10 karena 10 tidak bisa dibagi 4. Jadi faktor dari itu angka yang bisa dibagi ya. 6 faktor dari 6 itu perkalian dari 2 kali 3. Nah, maka 2 sama 3 ini merupakan faktor dari 6. 8 merupakan perkalian dari 2 kali 4. Nah, maka 2 sama 4 ini merupakan faktor dari 8. Lalu 10 perkalian dari 2 sama 5. Maka 2 sama 5 ini merupakan faktor dari 10. 12 perkalian dari 2 kali 6 sama 3 kali 4. Maka 2, 3, 4 sama 6 merupakan faktor dari 12. Harus kalau misalnya di sini ada 6, pasti 6 juga akan panah ke 12 karena 6 juga merupakan faktor dari 12. Karena di sini enggak ada 6, makanya yang faktor dari 12 adalah 2. Ini ada panahnya 2, lalu 3 sama 4. Maka yang tepat adalah faktor dari. Nah, yang contoh soal berikutnya, yang mana yang merupakan relasi fungsi dan relasi bukan fungsi? Syarat untuk relasi yang merupakan fungsi yang pertama, domain harus memiliki pasangan. Atau dengan kata lain adalah tidak boleh jomblo. Lalu yang kedua, domain, jadi masing-masing maksudnya anggota di dalam domain ya. Domain tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Jadi si domainnya hanya boleh memiliki satu pasangan aja. Jadi alias tidak boleh selingkuh. Oke, sekarang kita lihat. Yang pertama, fungsi atau bukan fungsi nih? Ini anggota pertama dari domain. Ini anggota domain nih ada 3. Ini anggota kodomain ada 3. Anggota pertama ada pasangannya, anggota kedua ada pasangannya, anggota ketiga ada pasangannya. Maka dia disebut sebagai fungsi. Jadi si anggota domain ini masing-masing memiliki pasangan satu, tidak ada yang jomblo atau tidak punya pasangan, dan tidak ada yang selingkuh atau punya lebih dari satu pasangan. Yang kedua, dia fungsi atau bukan fungsi? Lihat, di sini anggota yang pertama nggak ada pasangannya, anggota kedua ada 3 pasangannya, berarti dia bukan fungsi. Di sini bukan fungsi, Ibu simbolin sebagai BF ya. Yang ketiga, lihat anggota pertama ada pasangannya nih 1, anggota kedua dia ada 2 pasangan, berarti dia bukan fungsi. Ayo anggota ketiga, gambar keempat, apa nih, fungsi atau bukan fungsi? Maka dia disebut sebagai
fungsi karena masing-masing anggota domain memiliki satu pasangan atau memanahkan satu kali ke anggota kodomain. Yang kelima, fungsi atau bukan fungsi? Ya, bukan fungsi ya, karena yang anggota pertama ini tidak memiliki pasangan. Yang keenam, fungsi atau bukan fungsi? Ayo. Yang keenam ini merupakan fungsi. Meskipun dia pasangannya sama di dalam kodomain, kan syaratnya hanya di anggota domain aja. Pokoknya di anggota domain harus memetakan satu kali pasangan dan tidak boleh jomblo. Ini tidak ada yang jomblo nih, semuanya punya pasangan. Dan yang anggota satu kali memetakan pasangan, anggota dua satu kali, anggota tiga satu kali. Jadi yang merupakan fungsi itu ada si satu, lalu aduh ngaco banget ya, sorry ya, ibu hapus nih. Ada 1, 4 sama 6. Kalau yang bukan fungsi yaitu ada si 2, lalu ada 3, lalu ada si 5. Nah, gini. Contoh soal berikutnya, kok ini ada 2 ya? Contoh soal berikutnya, di sini ada 4 contoh himpunan pasangan berurutan. Yang mana yang merupakan fungsi? Ingat tadi ibu bilang yang merupakan fungsi itu patokannya ada di daerah asal. Daerah asal tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh. Di dalam himpunan pasangan berurutan, daerah asal itu anggotanya yang mana? Yo, anggota daerah asal di dalam pasangan berurutan ada di anggota yang pertama. Di sini 1, 1, 1. Ini 1, 1, 2. Jadi itu semua yang di depan ini adalah daerah asal. Yang di belakang itu adalah daerah hasil. Nah, kita lihat yang pertama. Daerah asalnya 1, 1, 1. Wah, berarti si 1 punya 3 pasangan nih. Maka si 1 ini adalah bukan fungsi. Yang kedua, lihat. 1, 1, 2. Wah, 1 ada 2 pasangan. Pasangannya A sama si B. Berarti dia juga bukan fungsi. Yang ketiga, A, B sama B. Wah, B ada 2 pasangan nih. Ada pasangannya 1 sama pasangannya 2. Berarti yang 3 juga bukan fungsi. Yang keempat, lihat. A, B sama C. Wah, beda-beda nih. A punya pasangannya 1, B punya pasangannya 1, C punya pasangannya 2. Masing-masing dia punya pasangan. Tidak ada yang selingkuh. Maka jawabannya adalah si yang keempat yang merupakan fungsi. Nah, kita lanjut. Coba perhatikan grafik berikut. Rumus fungsinya. Kita buat rumus fungsi dari grafik berikut ya. Nah, ini kan nih yang di garis ini adalah garis X. Dan di sini terkena di titik negatif 2. Maka titik di koordinat ini adalah karena dia tepat di sumbu X, maka dia min 2. Y-nya karena dia tepat di sumbu, maka Y-nya ini 0. Jadi min 2,0. Sedangkan yang ini karena dia tepat di titik 6 dan ini merupakan sumbu Y, maka titik ini adalah 0,6. Jadi 6-nya ini ada di sumbu Y. Gitu ya. Nah, kita dapat 2 titik. Nah, rumus fungsi itu umumnya adalah Y sama dengan AX plus B. Kita punya 2 titik. Kita coba titik 1 per 1. Titik 0,6 dulu ya. Kita masukin ke rumus ini. Rumus dia Y sama dengan AX plus B. 0,6. 0 ini berarti si X. 6 ini adalah si Y. Kita masukin ke sini. Y-nya adalah 0 sama dengan A-nya adalah A tetap, X-nya adalah Y-nya adalah 6, ya. Y-nya adalah 6, A-nya adalah A, X-nya adalah 0, maka A kali 0 ditambah B. 6 sama dengan A kali 0, 0 ditambah B.
maka B-nya adalah 6. Lalu titik yang kedua, negatif 2,0. Kita masukin ke rumus yang ini juga tadi. Yang min 2-nya adalah sebagai X, yang 0-nya sebagai Y. Y-nya 0 sama dengan A dikali X-nya adalah min 2 ditambah, nah B-nya kita udah dapat nih tadi nih. Ini dia B-nya nih. B-nya adalah 6. Kita ubah B-nya jadi 6 ya, karena dia di sini rumusnya B. B-nya kita ubah jadi 6 karena udah dapat nilai B-nya. 0 sama dengan negatif 2 kali A, maka negatif 2A plus 6. Ini negatif 2A-nya Ibu pindahin ruas, maka negatif jadi positif 2A sama dengan 6. Maka A-nya adalah 6 dibagi 2. Berapa nilai A-nya? Adalah 3. Nah, kita udah dapat nilai A sama nilai B. Sekarang kita masukin ke rumusnya. Rumusnya tadi Y sama dengan AX plus B. Y sama dengan A-nya tadi kita dapat ini, 3, X-nya tulis lagi, plus B. B-nya tadi kita dapat ini, 6. Nah, ini rumus yang kita dapat. Y sama dengan 3X plus B. Gitu. Lalu contoh soal berikutnya. Ada himpunan P dan Q. Himpunan P punya 3 anggota, himpunan Q ada 6 anggota. Yang diminta adalah relasi kurang dari P ke Q dalam himpunan pasangan berurutan. Kalau kalian sulit langsung bikin himpunan berurutan, kan himpunan pasangan berurutan yang kayak begini nih. Nanti kalian sebutin satu persatu. Kalian bisa pakai perbantuan diagram panah terlebih dahulu. Ini ada P, yang ini ada Q. P-nya ada 0, 1, 2. Q-nya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kurang dari 0, kurang dari siapa? Kurang dari 1. 0 kurang dari 2. 0 kurang dari 3. 0 kurang dari 4. 0 juga kurang dari 5. 1 kurang dari siapa? Kurang dari 2. 1 kurang dari 3. 1 kurang dari 4. 1 juga kurang dari 5. 2 kurang dari siapa? 2 kurang dari 3. 2 kurang dari 4. 2 kurang dari 5. Nah, setelah ini, karena yang diminta adalah himpunan pasangan berurutannya, baru kalian bisa tulis himpunan pasangan berurutannya. Ada 0 sama 1, berarti 0,1, tutup, koma lagi. Nah, pasangan berikutnya jadi nyebutinnya per pasangan-pasangan ya. 0 sama 2, berarti 0,2, tutup. 0 sama 3, berarti 0,3. Terus 0,4. Terus 0,5. Nah, 0 udah selesai sampai 5. Sekarang 1. 1, tadi 2 ya pasangannya, lalu 1,3, lalu 1,4, lalu 1,5. Selesai di 1, lanjut ke 2. 2,3, 2,4. Ini tutup dulu, ini buka lagi, tutup lagi, terus 2,5. Nah, selesai deh. Tuh. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 2 himpunan lagi, ada A sama B. Jadi himpunan A punya 4 anggota, himpunan B ada 3 anggota, tapi di sini udah ditentukan rumus fungsinya. Kalau f titik x gini, ini artinya f, rumus fungsinya fx sama dengan 3x plus 3, ini rumus fungsinya. Nah, si A ini adalah domain. Domain itu kalau di rumus fungsi adalah si X. Lalu kodomain, ini si B adalah kodomain yang nanti merupakan hasil dari yang kita cari kodomain. Hasil nanti yang kita cari dari tiap anggota domain kita masukin ke rumus. Nah, sekarang kita masukin satu persatu.
tadi di domain itu ada 0, berarti kita masukin dulu X-nya, kita ganti 0. F0 sama dengan 3 kali X, karena X kita ganti 0, maka X di sini kita ganti 0 juga. 3 kali 0 tambah 3, yaitu 3. Ya dong. F berapa lagi? F1 berarti 3 kali 1 ditambah 3, yaitu berapa ya? 6 ya. 3 kali 1, 3 tambah 3 tuh 6. Ini kayaknya kodomainnya salah deh. Ini sorry ya, ini Ibu hapus ya. Misalnya kodomainnya itu jangan ini. Kodomainnya itu Ibu hapus B-nya jadi 3, 6, 9, 12, 15, 18 deh. Nih Ibu ganti B-nya ya, jangan pakai yang ini. F2 tadi kan 0 udah, 1 udah, sekarang yang ini F2 X-nya berarti kita ganti sama 2, maka 3 kali 2 ditambah 3 sama dengan 3 kali 2 6. 6 tambah 3 9. Nah, ini F ketiga. Berarti 3 X-nya kita ganti sama 3, maka X ini juga kita ganti sama 3. 3 kali 3 ditambah 3. 3 kali 3 9, 9 tambah 3 12. Nah, udah selesai sampai 3 aja karena si domainnya hanya sampai 3. Kalau misalnya kalian dapatkan soalnya di domainnya masih terus, misalnya sampai 4 atau sampai 5, maka di sini nanti akan kalian teruskan jadi ada F4, ada F5 gitu. Jadi tergantung domainnya ya. Karena di sini nggak ada, berarti ini nggak usah. Nah, karena dimintanya adalah diagram panah, maka kita menggunakan diagram panah. Yang ini adalah diagram A, ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B. Himpunan A ada 0, 1, 2, 3. Himpunan B ada 3, 6, 9, 12, 15, 18. Nah, sekarang kita pasangkan. Tadi ketika X-nya 0, hasilnya 3, maka kita pasangkan 0 ke 3. Gitu. Nah, ketika X-nya 1, dia menghasilkan 6, maka 1 kita pasangkan ke 6. Ketika X-nya 2, dia mendapatkan hasil 9, maka 2 ke 9. Ketika X-nya 3 menghasilkan 12, maka 3 ke 12. Gini. Nah, ini diagram panah. Lalu berikutnya, di sini ada rumus fungsi f(x) sama dengan ax plus b. Nah, jadi dia rumus fungsinya belum diketahui, di sini masih bentuk umum aja. Lalu ada yang diketahui juga, F2 udah memiliki nilai 1, F7 udah memiliki nilai 16. F2 berarti maksudnya X-nya ini 2 dan menghasilkan 1. F7 maka maksudnya ini X-nya 7 dan menghasilkan 16. Nah, masing-masing ini kita masukin ke dalam rumus ini. F2 sama dengan 1 dulu kita masukin ke rumus yang atas. Karena dia F2, maka X-nya kita ganti jadi 2. A-nya tetap A. X-nya kita ganti jadi 2, maka A kali 2 ditambah B sama dengan, dia udah menghasilkan ini nih, 1. Nah, jadi A kali 2 adalah 2A ditambah B menghasilkan 1. Nah, ini kita keep dulu aja. Ini jadi rumus pertama, yang sekarang yang kedua. Karena dia F7, maka si X-nya ini kita ganti 7. A-nya tulis lagi A dikali X. X ini kita ganti sama si 7. A kali 7 ditambah B sama dengan, ini menghasilkan dia ya, 16. A kali 7 berarti 7A plus B sama dengan 16. Nah, kita udah punya dua rumus nih. Yang pertama 2A plus B sama dengan 1. 7A plus B sama dengan 16. Yang ditanya A kurang B. Maka kita harus memiliki nilai A berapa, nilai B berapa, baru nanti bisa dikurang.
Untuk mencari nilai A berapa dan nilai B berapa, karena dia nih sama-sama B nih, ini bisa langsung kita hapus atau kita kurangkan biar B-nya hilang. Karena B dikurang B adalah habis. Nah sekarang yang ini, 2A dikurang 7A. Ibu tulis lagi aja ya biar nggak ribet ya. Biar nggak bingung, 2A dikurang, nih dikurang 7A. Sama dengan, nah yang hasilnya ini juga sama, dikurang 1 dikurang 16. 2 dikurang 7 maka negatif 5A sama dengan 1 dikurang 16 negatif 15. Maka nilai A-nya adalah negatif 15 dibagi negatif 5. Jadi nilai A-nya adalah 3. Nah, ini baru dapat nilai A. Sekarang kita mencari nilai B. Untuk mencari nilai B, kalian terserah mau masukin ke rumus yang pertama, yang ini, atau mau masukin ke yang ini, bebas. Mau yang mana? Nah, sekarang Ibu coba masukin ke rumus yang pertama aja ya, yang 2A plus B sama dengan 1. Tadi A-nya udah dapat nih, nilainya 3, maka kita ganti A ini menjadi 3. 2 dikali 3 plus B sama dengan 1. 2 kali 3, 6, ditambah B sama dengan 1. Maka nilai B adalah 1, 6-nya pindah ruas, tadinya positif berubah jadi negatif 6 atau dikurang 6. B-nya adalah 1 dikurang 6 maka negatif 5. Nah kita dapat deh. Udah dapat nilai A, sekarang dapat nilai B. Yang ditanya adalah A dikurang B. A-nya tadi ini, 3. Dikurang B-nya ini, negatif 5. Negatif ketemu negatif jadi positif. Maka 3 tambah 5, 8. Ini dia jawabannya. Nah, ini the last one. Contoh soal terakhir. Di sini masih fungsinya fx sama dengan cx plus d. Nah, fungsi ini nggak harus fx ya, bisa aja fungsinya gx, bisa aja fungsinya hx. Nah, ini bisa berubah-ubah. Sekarang kita lihat f ini dapatnya 5. F5 sama dengan 5. Kok ini G, sorry di sini F ya. F2 sama dengan 4. Nah, masing-masing karena yang ditanyakan rumus fungsinya sama kayak tadi, masing-masing ini kita masukin dulu ke dalam rumus bentuk umumnya. F5 berarti ini 5 ini merupakan si X, jadi X ini nanti kita ganti sama 5. C dikali 5 ditambah D sama dengan hasilnya ini, 5. Kita selesaiin dulu, C kali 5 yaitu 5C ditambah D sama dengan 5. Nah, ini stop dulu karena ini juga udah nggak bisa diselesaikan. Yang satu variabelnya C, yang satu variabelnya D, yang satu konstanta. Kita lanjut, ini karena F2 maka 2 ini merupakan X, jadi nanti ini kita ganti jadi 2. C dikalikan 2 ditambah D sama dengan 4 hasilnya. C kali 2, 2C tambah D sama dengan 4. Nah, sama seperti yang tadi, karena dia sama-sama D, ini tinggal kita kurang saja. D dikurang D habis. Maka sisa yang ini 5C dikurang ini bawahnya 2C. Sama dengan 5 dikurang 4. 5C dikurang 2C, maka 3C. 5 dikurang 4, maka 1. Maka nilai C-nya adalah 1 dibagi 3. Jadi 1/3 aja, nggak usah dijadiin koma. Ini kita dapat nilai C-nya. Sekarang kita cari nilai D. Nilai D terserah kalian mau masukin ke yang mana. 5C misalnya kalian masukinnya, atau mau yang 2C aja biar lebih kecil angkanya. Ibu masukin ke yang bawah ya. 2C ditambah D sama dengan 4. C-nya tadi kita udah dapat, maka di sini tinggal kita ganti 2 dikali 1/3 ditambah D sama dengan 4. 2 kali 1/3 itu 2 kali 1. 2. Bawahnya tetap mengikuti, jadi 2/3 ditambah D sama dengan 4.
Jadi nilai D-nya adalah 4, ini pindah ruas si 2/3-nya jadi dikurang 2/3 karena tadinya positif berubah jadi negatif kalau pindah ruas. Ingat, ketika bilangan bulat dikurangi dengan pecahan, maka bilangan bulat ini harus disamakan dulu penyebutnya. Ketika dia bilangan bulat ini, dia itu ada per satunya. Jadi si 1 sama 3 kita samain penyebutnya jadi 3 karena KPK 1 sama 3 adalah 3. 1 ke 3 itu dikalikan 3, maka 4 juga harus dikalikan 3, jadi 12. Dikurang. Nah, ini udah 3 ke 3 berarti tetap ya. 3 ke 3 kaliin 1 berarti atasnya juga kaliin 1 dia tetap. Maka nilai D-nya adalah 12 kurang 2, yaitu 10/3. Nah, kita udah dapat nilai C dan dapat nilai D. Karena yang ditanya tentukan rumus fungsinya. Rumus fungsi yang awal tadi dia f(x) sama dengan cx plus d. Maka f(x), rumus fungsi f(x)-nya /nya c. Kita dapat ini 1/3 x tulis lagi plus d-nya kita dapat ini 10/3. Nah, ini dia rumus fungsinya. Begitu. Semoga kalian bisa dapat memahami dan besok bisa ujian dengan lancar. Semangat!